Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya ke Pak Aryo. Tepuk tangan untuk Pak Aryo. Saya kita masih deh. Masih deh. Sini. Kasih. Ada di sini. Oke, ini pakai mic ya? Pakai mic ya? Wah, luar biasa. Enggak. Oh, di situ gantengnya banyak. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak Ruslan. Akan buat Pak Ruslan. Iya. Oh, dua. Kiri kanan. Khusus Vario biar stereo. Biar stereo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Gobarga, Merdeka. Gobaitullah. Tepuk tangan untuk kawan-kawan. Luar biasa, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Perkenalkan nama saya Rio. Mungkin udah sering didengar ya. Tapi baru kali ini di kantor daerah ya. Karena waktu itu lagi libur. Ya hari ini sempatkan waktu ke sini. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran saya di sini bisa memotivasi Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Saya di Lampung dulu Pajero masih belum ada platnya ya. Pertama kali sama Dairi ditodong pagi subuh udah jalan, ya kan? Ternyata Lampung tuh luas ya. Mungkin unik ya. Ternyata luas sekali Pak. Saya dulu sama Dairi keliling. Kita lakukan lebih kurang ada 3 bulan Dairi ya, rutin ya. Iya. Ya 3 bulan tapi di sini seminggu terus balik, seminggu balik ya. Alhamdulillah sekarang Dairi udah punya tempat yang luar biasa. Mungkin ini Lampung tempat yang sangat representatif ya, sangat mewakili PTBS untuk wilayah Lampung ya. Dan saya melihat ini potensi besar ya, karena sekarang ini zaman berubah, habis pandemi ini semua pada kaget ya, muncul orang-orang baru ya dari kalangan profesional ya, orang-orang yang punya dulu penghasilan luar biasa, lalu sekarang muncul menjadi orang apa OMB ya, bukan OKB, OMB, orang miskin baru dari kalangan profesional ya. Ini mengejutkan banyak pihak. Sekarang ada orang yang cuma main TikTok bisa kaya mendadak, betul nggak? Artinya kita tidak bisa menutup diri, kita membuka diri seluas-luasnya, apapun peluang kita lakukan. Tapi PTBS ini sangat mewakili harapan banyak orang yang punya kemampuan terbatas. Ya. Bahkan ada orang-orang yang saya yakin, saya luar biasa sekali berada di tengah-tengah bapak-bapak ibu sekalian ya. Saya lihat tadi jabatannya luar biasa. Saya merasa bangga gitu ya, berada di lingkungan orang-orang yang profesional ya. Tapi melalui PTBS ini terbuka pikiran bapak ibu sekalian untuk menjalankan usaha ini. Kenapa? Karena kita nggak bisa pungkiri, karena bisnis ini cukup mewakili harapan banyak orang tadi, di mana mereka punya kemampuan terbatas. Dia bilang alasannya nggak suka bisnis ya, atau nggak biasa bisnis. Tapi PTBS ini ada pelatihannya, ada sekolahnya, ya itu yang luar biasa. Nah saya mungkin untuk menambah keyakinan, saya mau bertanya nih, boleh Bapak Ibu sekalian angkat tangan? Ya, angkat tangan ya. Saya mau nanya, sejauh mana keyakinan Bapak Ibu tentang bisnis ini? Ya, lihat ya, angkat tangan. Ya, coba Bapak Ibu sekalian pegang dagu Bapak Ibu. Salah. Bilang dagu ya, saya dagu, teman-teman. Tapi ada bilang, kan saya bilang pegang dagu kan? Iya. Tapi ada pegang dahi tadi. Karena tidak fokus semua mengikuti hati sendiri, melihat orang lain. Ya. Ada orang melihat peluangnya luar biasa PTBS, tapi mereka tidak serius total, karena dia cuma mungkin karena nggak enak sama Dairi atau nggak enak sama Pak Ruslan, betul nggak? Bukan karena dari hati, ya. Ya makanya kenapa banyak orang yang berhasil di PTBS ini karena tekanan kebutuhan. Jadi mereka tidak lagi cerita tentang orang lain, tapi kebutuhannya yang mendesak sehingga dia bekerja maksimal. Ya. Makanya saya tanya tadi, udah yakin Pak belum? Ya kan? Itu kuncinya adalah bahwa keyakinan itu dari hati, bukan melihat orang lain. Ya. Mungkin saja saya sebagai orang yang sudah berhasil termotivasi, tapi kalau keyakinannya lemah, waktu lihat saya termotivasi, saya pulang selesai, betul nggak? Iya. Iya. Jadi nggak ingat lagi dengan impian gitu. Ya. Nah saya sekarang mau tanya Bapak Ibu sekalian,
Ini pertanyaan ini sebenarnya nggak perlu dijawab, ya. Saya mau tanya, Bapak Ibu sekalian, perlukah kita kaya? Coba jawab. Perlu kan? Perlu banget, ya. Semua orang mengatakan perlu, ya. Orang menyatakan perlu, mereka melakukan segala macam usaha untuk menjadi kaya, ya. Pertanyaan lagi, mengapa kita harus kaya? Kalau kayak duit. Karena segala sesuatu akan mudah. Lebih mudah. Banyak yang bisa diperbuat. Ada lagi? Jawaban yang tepat? Mengapa kita harus kaya? Biar hidup. Bisa lebih banyak berbuat amal jariah. Itu dia. Ya. Kita adalah jalan keberhasilan bagi banyak orang. Karena manusia dilahirkan sebagai khalifah, ya, istilahnya menyampaikan, mengajak orang lain untuk sukses. Dakwah, ya. Makanya kenapa Mark Zuckerberg kaya? Nadiem Makarim kaya, betul nggak? Nadiem Makarim kaya, karena seperti apa? Yang punya Microsoft, ya. Banyak orang kaya di dunia itu dia menjadi kaya yang tidak terbatas karena dia memikirkan orang lain untuk menjadi sukses juga, ya. Sehingga Tuhan titipkan sebuah ilmu keahlian ke tangan beliau supaya menjadi jalan wasilah buat orang lain, betul nggak? Nah, Bapak Ibu sekalian di sini mau nggak jadi jalan wasilah bagi orang lain? Jadi kuncinya adalah jangan pernah berpikir kenapa banyak orang gagal menjadi kaya. 80% orang gagal menjadi kaya karena kemaruh memikirkan diri sendiri. Tapi ketika kita memikirkan orang lain, maka kita akan dititipkan Tuhan rezeki. Itu yang saya alami, ya. Jadi saya menjadi jalan wasilah buat banyak. Jadi waktu saya keluar dari rumah untuk mempresentasikan PTBS, niat saya, ya Allah, bukakanlah pintu hati yang saya tawarkan supaya ada kemudahan buat mereka, hidupnya lebih baik, sehingga itu. Jadi ketika kita ditolak orang, kita nggak pernah kecewa, Pak. Kita nggak pernah kecewa. Jadi ditolak orang, berarti dalam hati mengatakan, berarti Allah belum membukakan pintu rezeki melalui tangan saya kepada orang yang kita tawarkan. Gitu. Itu kuncinya. Jadi setelah saya niatkan begitu, ya alhamdulillah. Makanya saya lihat Pak Haji Febrian tambah kaya. Saya mungkin, ya alhamdulillah lah, istilahnya dapat hidup yang tadinya susah sekali, alhamdulillah jauh melampaui dari bisnis sebelumnya. Senang sekali gitu. Senang sekali. Ya. Artinya ternyata di zaman pandemi kita bisa beli rumah cash, ya, mobil cash, semua nggak ada utang, 1 sen pun saya nggak ada utang sekarang, alhamdulillah. Nah ini impian setiap orang, betul nggak Pak? Betul. Ya kan? Kalau kita lakukan bisnis ini dari 2018, saya 2 tahun itu udah bisa beli rumah, beli mobil, semua cash, 2 tahun itu. Lalu datang pandemi, betul dari ya? 2018 mulai, 2019 pandemi datang, ya. Lalu kita stop hampir 3 tahun, baru mulai lagi sekarang. Berarti kan jalan usaha ini baru 3 tahun, 2 tahun sebelum pandemi, 1 tahun setelah pandemi, ya. Artinya begitu singkat. Nah, saya mau tanya Pak siapa tadi? Pak Habib Kusno. Pak Habib Kusno, berapa tahun kerja? 38 berapa? Rating Rating kan? Berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun. Yang luar biasa. Ya, 13. Artinya abdi negara yang luar biasa ya. 35 tahun. Dengan apa mau negara mau apa, intinya kita udah dapat sesuatu dari negara, betul ya? Kita bersyukur, ya kan? Jangan Bapak Ibu berpikir, oh sorry ya saya sudah tua. Jangan. PTBS nggak kenal usia. Ya. Saya dari Medan tuh umur 71 Pak. Tim saya kemarin umur 66 tahun. Dapat mobilio, dia bisa ngasih cucunya uang. Oh, ada kebanggaan tersendiri. Nah, Luar biasa. walaupun keluarga dia orang mampu, tapi dia senang aja. Sebagai kakek kasih uang sama cucu kan bangga ya. Iya, itu dia punya mobil sendiri gitu. Itu dari Tangerang, banyak sekali. Ya. Jadi ini memungkinkan setiap orang yang punya keinginan kuat di PTBS ini bisa berhasil. Amin. Kenapa begitu? Karena owner ini visinya adalah bagaimana mengkayakan orang, bagaimana kepedulian beliau terhadap banyak umat muslim, ya, rata-rata yang mengabaikan dosa riba. Makanya tagline Go Berkah No Riba ini yang kita bawa, ya. Karena kalau Bapak cerita tentang riba, Pak, semua menderita, Pak, apalagi pandemi ini. Saya punya teman di Bintaro, di Purweta dulu. Dia punya rumah, habis pensiun dia beli rumah cash, ya. Lalu yang cash itu cuma 2 hartanya, rumah 1 dari hasil pesangon perusahaan dia, lalu 1 motor yang dia beli cash, hanya 2 itu, sisanya kredit. Mobilnya ada 3 kalau nggak salah. Terakhir mobilnya dia datang ke rumah saya,
dia minta tolong bantu jualkan mobil dia yang Mobilio, dijual murah karena masih kredit. Dia jual 105 juta, sebenarnya harganya itu di harga 130-an. Dia jual 105, akhirnya saya tawarin laku. Ya, habis itu dia pas dijual udah terjual tuh dia terharu, dia nangis. Itu dia atas saya umurnya. Dia kerja di perusahaan, ya. Pandemi ini sangat menggoncang dia. Lalu dia datang berikutnya dengan membawa motor dia. Dia cerita sama saya, Pak Rio, inilah harta saya, kendaraan satu-satunya yang cash saya beli. Ternyata yang riba semua diambil sama Allah. Yang riba diambil semua. Yang selamat cuma harta cash. Apa itu? Rumah yang dia beli dari pesangon dulu sama motor. Jadi Mobilio itu adalah harta riba dia yang terakhir. Tapi dia lebih bahagia, lebih ikhlas sekarang katanya. Dia begitu bahagia, saya menjadi paham tentang apa arti riba. Jadi PTBS ini sangat mengguncang relung hati banyak orang bahwa riba ini selama ini dianggap sepele. Artinya dosa besar yang dianggap biasa saja gitu. Nah, saya jadi sadar nih Pak. Dulu saya nggak paham riba. Setiap orang cerita riba, alah, saya punya alibi tersendiri. Kamu punya ATM, saya bilang, sini, nah, itu riba sebenarnya. Jadi kita punya alasan tersendiri, ya, punya alibi tersendiri, bahwasanya riba itu biasa aja gitu. Nah, ini yang poin penting yang saya lihat dari PTBS itu. Nah, itu ya alhamdulillah selama dari 2018 ini banyak hal yang saya lihat, termasuk ya salah satu Derry. Ya, Derry dengan saya sama-sama waktu itu sama-sama susah ya. Cuma saya udah dapat Pajero, Derry baru mulai waktu itu. Nah, kisah beliau memang berat juga ya, berat juga waktu itu pinjam uang dari ya, memulainya karena begitu yakin alhamdulillah bisa sekarang anak udah sekolah di ITB juga ya, artinya itu sebuah pencapaian menurut saya gitu. Nah mungkin di sini saya lebih ke sharing, kalau ada bapak ibu ada pertanyaan saya lebih ke situ sih ya. Mungkin ada pertanyaan baru sekali ada ya silakan Pak. Kasih mic-nya Sat. Ya oh iya satu ya. Terima kasih Pak Rio kasih kesempatan pertanyaan kepada saya. Saya hanya Pak Rio dianggap sekarang sudah sukses luar biasa ya. Awalnya seorang penjual sate, tapi sekarang alhamdulillah sudah luar biasa. Nah, yang ingin saya tahu untuk bisa mencapai kesuksesan, kalau tidak salah saya sempat dengar podcastnya Pak Rio, dalam tempo 3 bulan sudah dapat mobil dan sukses lainnya. Nah, yang ingin kami tahu, barangkali semua yang hadir di sini juga seperti itu. Apa trik-trik atau kiat dari Pak Rio? Kok bisa sepertinya begitu mudah mendapatkan atau mengajak orang ikut jadi bermitra sebagai PTBS? Nah, barangkali ini perlu kami ketahui karena di sini di Bandar Lampung ini di kantor BABS Korporation Distributor Sumatera ini tiap hari Sabtu mengadakan seminar. Kadang-kadang rada-rada susah mengajak orang tuh datang untuk memperkenalkan bisnis yang luar biasa ini yang bisa menyebabkan orang bisa terbebas hutang riba. Namun orang dengan bermacam dalih, bermacam-macam alasan begitu susahnya didatangkan untuk ikut seminar untuk mengetahui lebih jauh tentang ini. Nah, bagaimana trik Pak Mario menghadapi orang seperti itu atau supaya orang gampang lah kita mengajak orang ikut sebagai mitra PTBS. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fuad ya. Jadi kendala mengajak orang ya, mengajak orang. Saya dulu yang saya ingat ya, langkah 1. Kenapa begitu sulit? Ya. Pertama dulu saya sebelum memulai saya izin dulu sama orang tua. Buat bapak-bapak sekalian atau ibu sekalian yang orang tua udah nggak ada, mungkin pergi ke makamnya atau nitipkan doa atau apa, suruh bersihkan makamnya atau apa, itu salah satu ya. Kalau saya dulu orang tua masih ada, saya minta doa restu karena restu orang tua itu luar biasa. Ya, artinya banyak orang mengeluarkan segala macam jurus, ada jurus kuda melompat, ya, kuda jingkrak, tupai melompat, harimau mengaum, tapi nggak closing juga. Berarti ada yang kekuatan yang di atas, ya kita nggak tahu ya, mungkin ada dosa kecil atau apa. Salah satu SLC ini yang membuat Pak Febrian berani menjamin, pokoknya datang sekian kali ke SLC, nanti kalau nggak berhasil juga nanti biaya SLC 150-nya diganti semua. Ya berapa kali misalnya, kalau nggak salah tuh 10 atau 12 kali gitu.
ya rutin STC. Itu salah satu pembuka pintu rezeki. Kalau saya minta restu orang tua. Lalu yang kedua, di handphone ini Pak, usahakan ini karena kita bisnis ini serius ya. Karena kalau handphonenya kecil kayak gini biasanya kurang. Kalau perlu beli tab aja. Kalau saya kan bisa dibuka ini kan lebih luas ya. Nah, ini praktis. Jadi usahakan semua testimoni itu ada di handphone. Misalnya kita ketemu dengan orang yang sawit, kita jangan ada jeda. Jadi waktu biasanya saya cecar Pak.